Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Wahyudi dengan NIM 2010912110015. Saya dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Angkatan tahun 2020, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan Universitas Lambung Mangkurat. Visi Universitas Lambung Mangkurat yaitu terwujudnya ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lingkungan lahan basah. Misi Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, menyelenggarakan Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan sistem perkembangan IPTEX yang berfokus pada lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembapan, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan sarana prasarana. Yang ketiga, menyelenggarakan pendidikan yang berbasis karakter wajah sampai kaputing, yang artinya tetap bersemangat dan kuat bagaikan kerja dari awal sampai akhir dan berdaya saing internasional. Yang keempat, menyelenggarakan kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam dan luar negeri, pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha dan industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional dan internasional. Tujuan Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya Tridharma perguruan tinggi yang berkeadilan, berkesetaraan, berkualitas, dan relevan dengan pengembangan IPTEX yang berfokus pada program unggulan pengelolaan lahan basah. Yang kedua, terwujudnya penguatan tata kelola universitas berdasarkan tata kelola universitas yang baik atau good governance, mengembangkan kelembagaan, meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat dan sarana prasarana. Yang ketiga, menghasilkan lulusan yang berkarakter wajah sampai kaputing atau wasaka dan memiliki kompetensi yang mampu bersaing di dunia internasional. Yang keempat, terwujudnya kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri, pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dunia usaha dan dunia industri, serta pemangku kepentingan lainnya pada tingkat nasional ataupun internasional. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat. Visi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu menjadi fakultas yang unggul dan beretika dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Misi Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, memantapkan penyelenggaraan pendidikan dalam menghasilkan lulusan yang terkemuka dan berdaya saing dalam bidang kesehatan, terutama di lingkungan lahan basah. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan IPTEK dalam bidang kesehatan, terutama di bidang lingkungan lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat dan menyebarluaskan IPTEK dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama di lingkungan lahan basah. Yang keempat, memantapkan tata kelola yang transparan dan akuntabel. Tujuan Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat yaitu yang pertama, terwujudnya penyelenggaraan pendidikan kedokteran dan ilmu kesehatan yang mampu menghasilkan lulusan yang kompeten, bermoral, dan beretika, terutama dalam hal pengelolaan penyakit dan komunitas di daerah sungai dan pertambangan, sehingga mampu bersaing di tingkat nasional. Yang kedua, menghasilkan penelitian yang bermutu dan dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam mengatasi masalah pada bidang kedokteran dan kesehatan di daerah sungai dan pertambangan. Yang ketiga, terwujudnya kegiatan pengabdian masyarakat yang bermutu, konsisten, dan terarah,
sehingga dapat membantu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, terutama pada masalah penyakit di daerah sungai dan pertambangan. Yang keempat, terwujudnya manajemen fakultas yang transparan dan akuntabel. Yang kelima, terjadinya kerjasama regional, nasional, dan internasional di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat untuk penerapan visi misi fakultas. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang visi, misi, dan tujuan PSKM FKULM. Visi PSKM yaitu akan menjadi program studi yang unggul dan berdaya saing dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dalam pengembangan ilmu kesehatan masyarakat yang berorientasi pada lingkungan lahan basah pada tahun 2025. Misi PSKM yaitu yang pertama, menyelenggarakan program pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai integritas, unggul, dan terdepan di tingkat nasional dalam ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan memperhatikan isu strategis kesehatan masyarakat yang berkembang dan sesuai dengan kebutuhan pasar. Yang kedua, menyelenggarakan penelitian berdasarkan evidence base yang bermutu, kreatif, dan inovatif dalam rangka pengembangan keilmuan kesehatan masyarakat untuk menjawab permasalahan pembangunan kesehatan, khususnya di bidang lahan basah. Yang ketiga, menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan pemberdayaan dan penyebarluasan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk mengembangkan keilmuan berwawasan kesehatan masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Yang keempat, membuat kerjasama dengan pihak swasta, perguruan tinggi lain, dan pemerintah. Tujuan umum PSKM yaitu pertama, menghasilkan lulusan yang memiliki nilai integritas, unggul, dan terdepan dalam menguasai ilmu kesehatan masyarakat di bidang lingkungan basah dengan mengutamakan isu strategis kesehatan masyarakat. Yang kedua, menghasilkan karya ilmiah bermutu tinggi, inovatif, dan kreatif, baik secara konseptual ataupun teoritik. Metodologi yang dapat memperkaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ilmu kesehatan masyarakat yang selaras dengan pembangunan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan peran serta aktif dalam membantu pemerintah masyarakat dan pemangku kebijakan, terutama dalam bidang kesehatan masyarakat pada lahan basah, serta menyebarluaskan informasi kesehatan berdasarkan hasil kajian ilmiah untuk meningkatkan derajat hidup masyarakat. Yang keempat, menghasilkan jejaring dengan pihak swasta, perguruan tinggi, dan pemerintah. Selanjutnya, pada materi ini saya akan menjelaskan tentang 8 kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat. Yang pertama, mampu melakukan kajian dan analisis situasi atau analytic assessment skills. Yang kedua, mampu mengembangkan kebijakan dan perencanaan program atau policy development program planning skills. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara efektif atau communication skills. Yang keempat, mampu memahami budaya setempat atau cultural competency skills. Yang kelima, mampu melaksanakan pemberdayaan masyarakat atau community empowerment. Yang keenam, memiliki penguasaan ilmu kesehatan masyarakat atau public health science skills. Yang ketujuh, mampu dalam merencanakan keuangan dan terampil dalam bidang manajemen atau financial planning and management skills. Yang kedelapan, memiliki kemampuan kepemimpinan dan berpikir sistem atau leadership and system thinking skills. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi selanjutnya, yaitu karakter yang harus dimiliki oleh sarjana kesehatan masyarakat atau yang kita kenal dengan istilah miracle.
Yang pertama yaitu M atau manager, yang artinya mampu mengatur dan mengelola suatu program yang mempunyai tujuan yang meliputi 6M, yaitu man, money, materials, machines, method, and markets. Dengan kata lain, manajemen kesehatan masyarakat adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan kesehatan masyarakat, sehingga yang menjadi objek dan sasaran manajemen adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. Yang kedua yaitu I atau inovator, yang artinya harus menciptakan terobosan-terobosan baru dengan unsur-unsur keterbaharuan atau unsur inovasi agar mempunyai ciri khas. Mempelajari bagaimana menentukan strategi pemecahan masalah yang ada dalam masyarakat. Caranya yaitu menentukan prioritas masalah yang dapat dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Penerapan kinerja, pemberian bobot masalah, menentukan scoring setiap masalah, serta menyusun POA (Planning of Action) untuk memecahkan masalah kesehatan yang ada di masyarakat tersebut. Yang ketiga yaitu R atau role model, yang artinya dalam proses kepemimpinan pasti menjalani mentoring dan evaluasi terhadap program kerja. Jadi, secara tidak langsung bisa dikatakan sebagai peneliti. Research dalam kesehatan. Penelitian merupakan salah satu komponen yang integral. Jika ada kewajiban untuk melindungi kesehatan masyarakat, tentu ada kewajiban untuk mempelajari bagaimana cara terbaik untuk melakukan hal tersebut, dan untuk itulah dilakukan penelitian. Dalam penelitian tersebut dilakukan pengumpulan informasi untuk mengidentifikasi penyebab, faktor penyebab penyakit, dan bagaimana pendekatan yang akan dilakukan untuk melindungi atau menjaga kesehatan masyarakat. Yaitu A atau apprentice, yang artinya harus mampu belajar dalam tim dan mampu bekerja dengan cepat, harus cepat tanggap atas segala hal di sekitar sebagai orang yang terlatih. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, mengajarkan mengenai cara meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui berbagai tindakan pencegahan terhadap terjadinya masalah kesehatan. Dengan kata lain, ilmu kesehatan masyarakat memiliki keahlian atau profesionalitas terhadap ilmu mencegah penyakit dan berbagai masalah kesehatan di masyarakat. Yang kelima, C atau communication, yang artinya sebagai agen komunikasi dalam masyarakat. Diharapkan mampu merakyat dan bisa menangkap harapan-harapan pada masyarakat. Yang keenam, L atau leader, yang memiliki arti mampu mempengaruhi orang lain untuk menjalankan program atau mengakomodir yang harus dilakukan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Yang ketujuh, E atau edukator, yang artinya harus memahami sasaran dan karakteristik target dalam menyampaikan edukasi dalam bidang kesehatan masyarakat. Penyampaian dengan etika yang baik, maksudnya dalam ilmu kesehatan masyarakat terdapat tanggung jawab melakukan usaha dengan sadar dan sistematis untuk mempengaruhi masyarakat agar mampu mendukung dan melakukan semua hal yang bertujuan untuk peningkatan derajat kesehatan. Dalam ilmu kesehatan masyarakat, sebagai pendidik dalam bidang kesehatan dan masyarakat sebagai kelompok yang mendapat pendidikan tentang kesehatan, pendidikan ini kembali berhubungan dengan promosi kesehatan yang bertujuan untuk mengubah paradigma dan perilaku negatif masyarakat agar mampu berperilaku yang menguntungkan kesehatan. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.